Jadi opsi-opsi bagi STY untuk bisa mengisi kalau bermain dengan 3-4-3 sesuai pola kebanggaan kesayangan dari STY. Kabar baik, ada juga kabar yang kurang enak. Kevin Dix bisa main untuk melawan Jepang, tapi Hilgers absen. Bagaimana Anda melihat hal ini? Iya, tapi memang di sini kan ada pergantian ya. Hilgers tidak bisa bermain, Dix datang, dan itu dalam posisi yang sama. Memang sangat disayangkan. Saya ingin memang Hilgers itu datang. Cuma kan dalam keadaan yang tidak 100% percuma juga. Kalau dia hanya datang dengan 70-80%. Jadi benar-benar harus siap memang. Itu masalah ketika lawan Ajax kemarin ketika dia ditarik keluar karena ada tackling yang keras dari gelandang Ajax sehingga dia tidak bugar ya untuk bisa datang. Tapi tidak mengapa kan ada Kevin Dix yang bermain. Pemain belakang kita juga banyak. Jadi opsi-opsi bagi STY untuk bisa mengisi kalau bermain dengan 3-4-3 sesuai pola kebanggaan kesayangan dari STY. Artinya ada Kevin Dix akan mendampingi dengan kapten kesebelasan Jai Ises atau salah satu di antara Rizky Ridho, Jordi dan Justin Hapner. Jadi memang di belakang itu oke, nggak ada masalah. Tinggal kita akan berpikir bagaimana apa yang harus dilakukan oleh STY di gelandang dan juga di depan. Karena kan kita butuh poin, tidak boleh kehilangan poin di kandang kita. Begitu, Iksan. Oke, Bung Ropan, dengan ketidakhadiran Hilgers, kira-kira Anda melihatnya bagaimana formasi pertahanan timnas nanti? Apakah dengan skema 3 back atau ada perubahan? Kalau STY selama ini kan tidak ada perubahan. 3 back ya akan dia lakukan. Ya tentunya bermain dengan Jai Ises, dengan juga Kevin Dix akan bermain agak ke kanan, dan salah satu dia akan pilih. Ya saya ingin sih misalnya Ridho ya akan main ya. Bisa saja Ridho bermain. Karena Ridho terakhir bermain di Piala Asia di Qatar Januari lalu kan bermain di belakang sama dengan Elkan dan juga dengan Jordi. Dan kita tidak perlu takut karena kita kalah 3-1 pun di Piala Asia itu lawan Jepang, tim yang sama yang hampir sama yang datang ke sini itu karena ada penalti satu, kemudian ada gol bunuh diri satu di antara 3 gol dan Sandy Walsh bisa membalas. Jadi kita punya motivasi yang bagus bermain di kandang, fokus, mental baik buat kita dan saya rasa kita punya peluang ya untuk mendapatkan hasil. Tidak perlu muluk-muluk, ya. Tidak perlu Oke, dengan harus menang, Iksan. Draw aja sudah luar biasa buat kita menghadapi tim peringkat 15 dunia ini. peringkat 15 FIFA dan pemuncak klasemen sementara di grup C, Bung Ropan, apa yang sebenarnya harus diantisipasi dari timnas Jepang? Mereka punya gelandang-gelandang yang bagus. Sebenarnya kalau STY bisa melihat memutar dengan pertandingan-pertandingan yang sebelumnya, kekuatan Jepang itu ada di flank. Ya, ada Mitoma, pemain Brighton dan Hove Albion. Kemudian ada Ritchie Doan, pemain dari Freiburg di Bundesliga. Dua ini sangat kuat. Ditambah dengan Minamino kan yang bermain di Monaco. Jadi mereka selalu bermain dari flank ini dan itu yang menghancurkan Cina dengan 7 gol, Bahrain dengan 5, kemudian Arab mereka hajar dengan 2. Dan ini harus dilihat benar-benar. Makanya saya pikir ya apakah berani STY dengan 3-4-3-nya kemudian mengubah dengan lebih menumpuk pemain. Australia melakukan demikian sehingga mereka bisa mendapatkan hasil imbang 1-1. Mereka taruh ada 5 gelandang di sana sehingga bertempur dengan gelandang-gelandang terbaik Jepang karena mereka punya Morita, punya Tanaka, punya Endo. Nah, itu kuat semua. Kalau kita hanya bermain dengan 2 gelandang saya pikir tidak cukup. Dengan 3-4-3-nya pasti kan 2 gelandang di tengah, Tom Haye dan Nathan. Ini akan kurang. Oke. Ya, akan kurang karena Verdong bermain melebar di kanan dan Sandy Walsh. Perlu ada satu lagi sehingga ada 2 yang bisa bertahan DM kita. Ini bagus. Kalau ada Ivar, sayang Ivar akumulasi kan, kartu tidak bisa main. Ivar bisa bermain dengan Nathan, membiarkan Tom Haye untuk bisa mengendalikan permainan. Sekarang kita punya Justin Hapner, tetap dengan 3 back misalnya, bisa aja dengan 5 atau 5 ya 3-5-2. Tapi saya lebih enak bermain dengan uh, gelandangnya kalau nggak 5-4. Jadi bisa 4-5-1, membiarkan Rafael Struijk di depan, ada 5 di tengah, atau dengan 5-4-1 atau 5-3-2. Ya bisa aja begitu. Oke, Bung Ropan, ada Mitoma di kiri, ada Ritsudoan di kanan. Kira-kira bagaimana nanti STY untuk menghalau 2 winger Jepang yang sangat kuat ini untuk menghadapi di Jumat nanti? Jika STY bermain tetap dengan 3-4-3, maka 2 flank kita back yang dihuni oleh Sandy Walsh di kanan dan Verdong di kiri, itu pasti akan lebih banyak untuk fokus bermain ke belakang. Sehingga akan ada terbentuk 5 pemain untuk mendampingi Jai, Kevin, dengan salah satu di antara Justin, Jordi, atau dengan Rizky Ridho. Ya. Jadi ini yang kuat. Tidak boleh terpancing untuk banyak naik ke depan. Itu kan Jepang akan melakukan itu, akan menarik Sandy dan Verdong. Sehingga membuka ruang ini untuk Ritchie-Doan dan Mitoma masuk dari sisi ini. Nah, pekerjaan yang berat dihadapi oleh Sandy Walsh dan Verdong. Bagaimana Oke. cara mereka harus bisa terus ya memarking, mematikan pergerakan, mempersempit pergerakan dari Ritchie-Doan dan juga dengan Mitoma ini. Karena kunci Jepang ada di 2 flank ini. Berbahaya sekali, skill bagus, teknik permainan bagus, punya kecepatan dan juga gelandang mereka ya Morita bersama dengan Tanaka ini kuat ya ketika di depan terisolasi selalu mereka akan coming from behind dengan cepat sekali karena Morita ini salah satu andalan dari Sporting Lisbon
yang mengalahkan City kemarin dengan 4 gol di UCL. Jadi ini pemain yang berbahaya. Ya. Semua yang bermain tuh 11 pemain mereka bermain di Eropa semua nantinya dan semua di tier 1, pemain-pemain inti. Makanya saya bilang gelandang itu harus dipenuhi, bertarung di sana. Ya, Oke. sempit ruang itu, Iksan. Oke, dengan menumpuk gelandang di tengah untuk menghalau lini tengah Jepang yang sangat kuat, artinya menyimpan satu posisi di depan untuk timnas Indonesia yang akan menggedor pertahanan Jepang. Siapa yang kira-kira tepat untuk menurut Anda? Kalau kita dengan 5 di belakang misalnya, karena Verdon dan Sandi yang saya bilang tadi ke belakang, berarti ada 4 gelandang, itu Ragnar harus bisa membantu ke tengah. Ya, untuk membantu jadi 4. Nah, satu di depan yang tertinggal adalah Rafael Struijk. Dia yang akan, nah, kita kan pasti akan dibuat, mereka akan pressing lebih dulu sama kita. Jadi taktik kita jangan layani. Kalau kita bermain juga terbuka, terpancing, habis kita. Bermain secara ofensif, mereka lebih kuat. Nah, kita bermain lebih dalam aja. Yang menunggu, kemudian counter. Menunggu lebih counter. Sama seperti lawan Australia kan. Australia dibuat frustrasi. Jadi tugas pemain-pemain kita, jangan sampai Jepang itu membuat gol di babak pertama. Kalau 30 menit lewat mereka gagal menggetarkan gawang kita punya keuntungan. Bagus. Baik. Apalagi kita bisa mencuri gol. Gitu, Iksan. Baik, punya waktu 4 hari untuk berkumpul dan berlatih bersama. Kita harap semua pemain timnas ini siap untuk melawan Jepang Jumat nanti. Terima kasih, Bung Sama-sama. Roni Pangemanan sudah berbagi